kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, hey, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari serukan, nyanyi bagi Dia. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Shout haleluya. Jesus, Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan Yesus. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. Sungguh Tuhan Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kalau sekali lagi kami bisa datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik atas kehidupan kami. Tak pernah kami lihat Kau tinggalkan kami Tuhan. Mari teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari angkat tangan kita, mari sembah Dia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. You're so good to me, oh Lord. You're so good to me, oh Lord. Terima kasih Tuhan. Kau yang baik di hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I trample that. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I'll trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus,
ketiga, mari angkat kedua tanganmu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan
Shalom teman-teman NextGen Legacy Center. Mari sebelum firman Tuhan mulai diberitakan, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat satu kesempatan lagi kami boleh dengar firman Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan punya pesan yang spesifik dan begitu spesial buat kami. Tuhan Yesus, masuk masa-masa yang sukar ini, kami tahu kami tetap punya tugas yang begitu besar sebagai anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Pertajam setiap kami, bicara yang banyak buat kami hari ini Tuhan. Mungkin beberapa dari kami bosan, mungkin beberapa dari kami capek, lelah, bingung. Tuhan hari ini kasih jawaban buat setiap kami. Bangkitkan kembali roh setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, beracaralah dengan bebas, sebebas-bebasnya. Peluk setiap kami, puaskan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi semuanya, senang banget ketemu teman-teman semua. Wow, gak kerasa udah hampir 1 tahun penuh kita gak ketemu. Ini udah masuk bulan yang ketiga di 2021. Dan kondisi mulai membaik sih perlahan-lahan. Cuma semua belum kembali seperti semula. Teman-teman, aku ngelihat banyak hal yang terjadi dengan adanya pandemi corona selama 1 tahun yang kita alami. Banyak anak muda yang dulu on fire sama Tuhan, hari-hari ini mulai jadi biasa-biasa aja. Banyak yang dulu, wah ibadah sungguh-sungguh, bahkan mungkin pertama kali online ikut sungguh-sungguh, sekarang mulai bosen, bingung, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, bahkan data dari Barna bilang begini, 50% anak-anak muda mulai meninggalkan gereja. Buat aku ini sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Tapi aku yakin sekalipun mungkin kita ngalamin bosan, bingung, dan lain sebagainya. Tapi let me tell you, teman-teman semua, hari ini momennya buat setiap kita dibangkitkan kembali. Yang percaya, katakan amin. Teman-teman, ada satu yang menarik, memasuki masa yang sukar ini, Tuhan kasih pesan yang begitu spesifik untuk setiap kita lewat Bapak Gembala kita, Opa Niko. Opa Niko dapat di Yesaya 26 ayat 20, aku bacakan buat kita semua. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Opa Niko bilang, ini momen dimana setiap kita lagi kutip Tuhan sembunyikan hari-hari ini. Teman-teman, bagi aku pribadi, waktu aku dapat pesan ini, yang aku tangkap ini adalah masa jeda buat setiap kita. Masa dimana kutip Tuhan tarik setiap kita, Tuhan sembunyikan setiap kita. Nah, aku yakin Tuhan lakukan ini bukan karena iseng. Tuhan tarik balik setiap kita, Tuhan sembunyikan setiap kita, Tuhan balikin kita ke titik peristirahatan, ke titik jeda. Bukan karena Tuhan gak punya tujuan, bukan karena Tuhan iseng. Teman-teman, aku selalu bayangin satu pasukan ketika dia ada di medan tempur, kalau komandannya panggil, balik, retreat, biasanya pakai bahasa Inggrisnya gitu, retreat, kembali, balik semua, dikumpulin lagi. Biasanya teman-teman, sang komandan lakukan itu karena ada satu tujuan yang begitu spesifik. Dan aku yakin Tuhan kita, Dia sedang mengerjakan tujuan yang begitu spesifik di masa jeda ini buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Aku ulang, Tuhan kita sedang mengerjakan sesuatu yang sangat spesifik untuk setiap kita di masa jeda ini, di masa persembunyian ini. Justru Tuhan mengajarkan banyak hal buat teman-teman dan buat aku. Perkaranya sekarang, mau nggak kita cari tahu apa sih yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini? Atau kita pasrah, kita kalah karena rasa bosan dan lain sebagainya. Teman-teman, dengan cepat aku mau bahas, ada 2 hal besar yang Tuhan sedang kerjakan buat setiap kita, anak-anak muda, di hari-hari ini. Hal yang pertama, di masa jeda ini, Tuhan sedang memurnikan setiap kita. Tuhan lagi murniin lagi hatiku, hati teman-teman semua. Tuhan lagi murnikan lagi kehidupan kita. Di masa persembunyian, seolah-olah seperti kepompong, teman-teman. Ulet untuk berubah jadi kupu-kupu, dia harus masuk satu masa metamorfosis.
dia harus berubah jadi kepompong. Dan yang menarik dikatakan begini, selama tahap kepompong, tubuh lama ulat mati dan membentuk tubuh baru di dalam kepompong. Teman-teman, kalau Tuhan masukkan kita ke satu fase seolah-olah kita di dalam kepompong hari ini, nggak bisa kemana-mana, bingung, dan lain sebagainya. Guys, Tuhan lagi proses kita, Tuhan lagi murnikan setiap kita. Ada banyak hal yang Tuhan pengen kita matikan dalam diri kita, supaya nanti saatnya ketika Tuhan mau pakai setiap kita, kita udah jadi pribadi yang baru. Amin. Teman-teman semua, bangsa Israel pernah mengalami proses yang sama. Perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, seharusnya kurang lebih ditempuh cuma 25 hari. Tapi ternyata Tuhan panjangin, Tuhan bawa ke masa di mana mereka ngalamin proses yang begitu panjang. 40 tahun, kebayang dari 25 hari jadi 40 tahun. Kenapa Tuhan harus lakukan itu? Teman-teman, semata-mata karena Tuhan mau memurnikan bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan pilih bangsa ini. Tuhan mau bangsa Israel dimurnikan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Sama, Tuhan sedang memurnikan setiap kita hari-hari ini. Teman-teman, mari pastikan justru di masa-masa sekarang setiap kita mau berubah. Sama-sama katakan, dimanapun teman-teman berada, katakan mau berubah. Come on, jangan sampai before and after pandemic kita jadi pribadi yang tetap sama gitu-gitu aja, atau bahkan mungkin lebih buruk. Pastikan justru melewati masa, melewati fase di mana kita kutip, disembunyikan, masuk ke masa jeda. Mungkin bahasa aku ya, kita dipaksa kutip untuk bertapa. Teman-teman, justru keluar dari pertapaan ini, kita harusnya semakin dahsyat. Kita harusnya berubah. Bukankah momen jeda ini adalah momen yang sangat baik untuk kita merefleksi diri kita sendiri? Bukankah ini momen yang sangat baik untuk kita banyak introspeksi diri, mengubah diri kita, apa sih yang masih nggak berkenan dalam hidup kita? Mari kita sama-sama berubah. Amin. Jadi hal pertama yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang memurnikan setiap kita di masa jeda ini. Yang kedua, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Teman-teman, Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita untuk melesat di depan sana. Ketika waktunya Tuhan tiba, teman-teman, kita akan dilesatkan. Sama seperti anak panah. Ada momen yang mungkin hari-hari ini kita alami. Kita kayak ditarik ke belakang. Cuma percayalah, akan ada masanya, akan ada momennya di mana pada akhirnya kita akan dilesatkan. Amin. Ada seorang anak muda di Alkitab. Dia punya mimpi yang begitu besar. Dia rindu Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa. Namanya Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Fakta mengatakan sebaliknya. Bukannya dipakai Tuhan dengan dahsyat, hidupnya malah kelihatannya mengalami penundaan, mengalami jeda, malah mengalami fase yang kayaknya makin turun, dan makin turun. Teman-teman, ternyata bukan berarti rencana Tuhan gagal atas kehidupan Yusuf. Semua itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan Yusuf. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20, aku bacakan buat teman-teman semua. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, ini Yusuf yang bilang. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman semua, ternyata masa jeda yang Yusuf harus alami begitu panjang dan lama, semata-mata Tuhan izinkan untuk mempersiapkan Yusuf dipakai Tuhan dengan dahsyat, memelihara bangsa yang besar. Guys, let me tell you, Tuhan sedang kerjakan hal yang sama buat kehidupan setiap kita. Justru di masa-masa inilah, setelah Tuhan murnikan kita, Tuhan sedang persiapkan kita. Karena setelah masa ini, percayalah, kita akan melesat dengan luar biasa. Amin. Teman-teman semua, nubuatan itu pasti akan tetap terjadi. Percayalah, penuaian terbesar dan terakhir ada di depan mata kita. Ini masa persiapan buat kita semua. Ini masa persiapan buat kita semua. Kalau kita miss, kalau kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini, teman-teman, musim ini akan melindas, akan bikin kita kalah
Teman-teman jangan mau kalah, jangan mau kalah, jangan mau kalah. Ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Ini masa pemurnian, ini masa persiapan. Bahkan sebetulnya sebelum masuk ke masa ini kita udah diperingati berkali-kali loh. Opa Niko udah sering banget bilang, sebentar lagi akan terjadi kambing dan domba dipisahkan. Akan terjadi kambing dan domba dipisahkan. Teman-teman, ini waktunya Tuhan sedang pisahkan yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan yang enggak. Aku sungguh berdoa nggak ada satupun antara kita yang gugur, amin. So, masuk ke masa jeda bukan masa leha-leha, bukan masa untuk kita santai, bukan masa untuk kita menyerah. Ingat, ini masa di mana Tuhan sedang menyucikan kita, memproses setiap kita. Ini masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Amin. Nah, apa yang harus kita kerjakan sebagai anak muda, sebagai generasi Yeremia ketika Tuhan sedang mempersiapkan kita? Secara singkat ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, aku ambil dari Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman, seperti yang kita tahu, Yeremia adalah seorang anak muda yang Tuhan panggil untuk dipakai Tuhan. Nah, dia hidup sama seperti kita. Ada dalam satu lingkungan yang gak ideal. Dia satu-satunya orang benar di hadapan Tuhan. Sementara kanan, kiri, depan, belakangnya rusak semua. Boleh aku bilang, kayaknya Yeremia gak ada temen. Mungkin dia rasain apa yang kita rasain sekarang. Aduh susah, mau ketemu teman gak ada, segala macam. Mau ibadah, dulu kayaknya on fire kalau ibadah bareng-bareng, sekarang kayaknya biasa aja, teman-teman. Tapi ini yang dahsyat, di tengah kesendirian, di tengah keadaan yang nggak ideal, Yeremia ayat 4 bilang, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya gini. Artinya Yeremia masih bisa dengar suara Tuhan. Hal pertama yang harus kita kerjakan di masa-masa ini, pastikan kita tetap bisa dengar suara Tuhan. Gimana caranya? Guys, nggak ada cara lain, kita harus tetap dekat sama Tuhan. Pastikan di masa-masa ini kita bukan makin jauh sama Tuhan, tapi kita makin dekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Yeremia 16 ayat 2 dikatakan demikian, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Seperti yang kita tahu, Yeremia diminta untuk menyangkal dirinya sedemikian rupa untuk bayar harga. Teman-teman, di masa-masa seperti ini, maukah kita tetap bayar harga? Kalau tadi yang pertama tetap dekat sama Tuhan, tetap intim sama Tuhan supaya kita tetap bisa dengar Tuhan. Yang kedua, pastikan kita tetap bayar harga. Bayar harga untuk apa? Bayar harga untuk terus kejar Tuhan. Sekalipun harus lewat YouTube, so be it, mari tetap sungguh-sungguh. Sekalipun harus lewat Zoom, so be it, mari tetap sungguh-sungguh. Berapapun harganya, mari tetap intim sama Tuhan. Mari tetap dekat sama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan? Yeremia 20 ayat 7. Terus aku lompat ke ayat 9, aku bacakan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku, kata Yeremia, ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Teman-teman semua, yang ketiga yang Yeremia lakukan, mungkin waktu dia ngadepin tantangan, kita baca di sini dia diolok-olok, diketawain dan lain sebagainya, dia mau nyerah. Mungkin sama seperti kita menghadapi situasi yang membingungkan seperti sekarang. Kayaknya kita mau nyerah, udah Tuhan, kayaknya susah deh, kayaknya nggak ada jalan keluar dan lain sebagainya. Tapi ternyata Yeremia katakan begini, setiap kali dia mau menyerah, dia rasakan ada api yang berkobar-kobar dalam hatinya, seperti merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Dia rasa satu dorongan sampai dia bilang, Tuhan, aku nggak tahan. Setiap kali aku mau nyerah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa bohong sama hatiku sendiri. Aku nggak bisa bohong
Ada panggilan Tuhan yang begitu kuat berkobar dalam hatiku, dalam hidupku. And I cannot stop. Aku gak bisa berhenti, Yeremia bilang. Sama seperti kita, mungkin keadaan kita gak ideal, mungkin kita bingung, mungkin kita lagi sulit. Tapi tetap berhenti, menyerah, give up, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Karena Tuhan taruh panggilan yang sama dalam hati setiap kita. Sama seperti Yeremia. Ada api yang begitu membara dalam diri kita, dalam hati kita. Ada panggilan Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Dan aku yakin, hal yang sama kita rasakan. Kita gak bisa nyerah terhadap panggilan Tuhan ini. Amin. Jadi yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jaga panggilan Tuhan itu tetap hidup, tetap ada, tetap berkobar dalam hati kita. Come on, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena Tuhan belum selesai. Karena Tuhan belum selesai terhadap teman-teman semua, terhadap saya, terhadap kita semua. Dengar, Tuhan belum selesai. Ingat, ini semata-mata masa jeda. Masa di mana kita dimurnikan, disucikan. Masa di mana kita dipersiapkan. Pastikan di masa ini kita tetap dengar suara Tuhan, kita tetap bayar harga, dan kita tetap ingat panggilan Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, kalau kita lakukan 3 hal ini, kita sadar kita ada di masa persiapan, bukan masa bersantai-santai. Aku yakin setelah season ini berakhir, setelah musim ini lewat, wow, sungguh-sungguh kita akan lihat depan mata kepala kita ada penuaian besar terjadi. Satu penuaian terbesar dan terakhir, seperti yang selama ini kita bilang, seperti yang selama ini kita doakan. Percayalah, setelah musim ini lewat, Tuhan akan pakai kita semua dengan dahsyat. Amin. So please, jangan sampai miss. Ini masa yang sangat kritikal buat setiap kita. Ini masa metamorfosis buat setiap kita, di mana Tuhan siapkan kita jadi pribadi yang baru. Karena aku percaya gini, Tuhan akan pakai setiap kita dengan dahsyat. Yes. Tapi kita harus mau berubah. Harus ada the best version of you, the best version of me, untuk Tuhan bisa pakai setiap kita. Dan inilah masa di mana Tuhan persiapkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh aku berdoa buat semua sahabat-sahabatku hari ini. Aku percaya Tuhan, apapun keadaan kondisi kami hari ini, pesan Tuhan ini boleh menyala dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar, ini memang masa yang sulit. Ini memang masa di mana Tuhan sembunyikan setiap kami. Ini memang masa di mana kelihatannya jeda besar sedang terjadi, jeda yang begitu panjang. Tapi kami gak mau miss. Kami tahu Tuhan sedang proses setiap kami. Tuhan sedang murnikan kami. Tuhan sedang sucikan kami. Dan kami mau bilang, kami mau berubah Tuhan. Kami tahu ini masa yang sulit. Kami tahu ini masa yang gak enak Tuhan. Tapi justru di masa ini Tuhan sedang bentuk kami. Dan kami mau bilang hari ini, bentuk kami sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar mulai hari ini, buka kembali telinga kami Tuhan. Supaya kami tetap dengar-dengaran suara Tuhan. Supaya kami tetap dekat sama Tuhan. Mulai hari ini kami mau terus bayar harga. Berapapun harganya yang harus kami bayar untuk ketemu sama Tuhan, kami akan bayar harganya Tuhan. Satu yang kami minta, jangan jauh dari kami ya Tuhan. Jangan jauh dari kami Tuhan. Tetap dekat sama kami. Dan yang terakhir, Tuhan, biar panggilan-Mu tetap menyala-nyala dalam kami. Kami percaya pada waktunya Tuhan, Tuhan akan lesatkan setiap kami seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Engkau akan melesat bagi generasimu. Engkau akan melesat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor. Dan bergandengan tangan bersama-sama kita sungguh-sungguh akan melihat penuaian terbesar dan terakhir itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, 2 bulan ke depan kita akan belajar Metamorph Series, di mana kita akan banyak belajar di area mana aja kita harus berubah untuk kita dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sepanjang Maret, sepanjang April, buka hati, persiapkan diri, percayalah. Waktu kita mau berubah, Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Dan next time kita ketemu secara langsung,
wow, aku akan lihat teman-teman jadi pribadi yang sangat berbeda. Kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kita akan tuai generasi kita sama-sama, amin. Mari saat ini siapkan hati kita, siapkan diri kita, angkat kedua tangan kita, siap terima berkat. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu